maksud kita perlu memahami konteks komunikasi secara keseluruhan. Dan ini adalah konteks berpidato di Pulau Seribu. Nah, kita perlu tahu apa sebetulnya tema atau topik utama yang akan disampaikan gubernur ketika kunjungan kerja ke Pulau Seribu. Dan saya bisa secara pemahaman saya langsung menangkap maksudnya adalah topik utama adalah mengenai program. Gubernur ingin menyampaikan dalam pidato itu bahwa program yang direncanakan oleh Pemda DKI harus tetap jalan di Pulau Seribu meskipun ada kemungkinan hambatan-hambatan. Situ dia cerita mengenai bahwa program ini harus berhasil, tapi dia khawatir bahwa mungkin tidak berhasil. Ini dikatakan di situ. Kenapa dia khawatir? Nah, disebutkanlah tadi cerita pengalaman dia mengenai pilkada yang sebelumnya dibandingkan dengan pilkada yang belum terjadi, sehingga ketika muncul kata yang disorot, kalimat yang disoroti selama ini dibawain pakai surat Al-Maidah, itu sebetulnya bukan itu fokus utama dari pidato di Pulau Seribu. Itu hanya ilustrasi saja, penjelas terhadap misi utama gubernur ketika di Pulau Seribu. Pokoknya yang penting adalah program saya berhasil untuk diterapkan di masalah budidaya laut sama budidaya hasil bumi yang memang itu kekuatan dari warga Pulau Seribu. Dia ke sana dan karena itu dia sangat berapi-api mengatakan, ayo tetap bersemangat, jangan percaya sama orang, suara-suara macam-macam yang mengganggu, kalau sampai terjadi saya tidak dipilih, jangan sampai itu menjadi hambatan, jalan terus. Dan kalaupun saya tidak dipilih, kamu merasa nggak enak, kok nggak mau orangnya, tapi tetap mau programnya, nggak apa-apa, jangan merasa nggak enak. Saya tahu masalah apakah itu mempercayai akhirnya tidak mempercayai karena barangkali karena surat Al-Maidah. Saya tidak peduli soal itu. Yang saya pedulikan adalah program saya itu, program kami dari DKI tetap bisa berjalan di Pulau Seribu. Itu misi utamanya sebetulnya. Pak, itu kan terlihat dari seluruh konteks, dari seluruh pidatonya. Jika dilihat dari sepenggal yang dipermasalahkan itu, ada terlihat maksudnya nggak Pak? Dari ini saya bicara begini. Suatu yang namanya tuturan, ya, kalau itu dicabut, dilepaskan dari konteksnya, maknanya lalu apa? Karena kalau kita komunikasi itu kita tidak hanya mengamati kata, kalimat, apalagi satu saja diamati. Nah ini maksudnya, ini kan nggak seperti di udara itu ada nolayannya ada kalimat satu kalimat ini. Bagaimana memaknainya? Tidak pernah baca pidatonya, tidak pernah mendengarkan videonya, apalagi tidak mungkin ikut serta di sana. Jadi kalau kalimat itu dilepaskan di konteksnya, itu justru banyak terjadi di Indonesia, di medsos itu menuai perkara. Oke. Kalau pakai tidak menggunakan atau tidaknya kata pakai itu apa? Tadi keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama yang sudah memberikan keterangan, dia merupakan ahli bahasa. Dan pemirsa, sebelumnya persidangan dimulai, kuasa hukum Ahok sempat memberikan keterangan kepada wartawan, dan berikut pernyataan dari kuasa hukum Ahok, Iwayan Sudirta. Kalau bukan optimis, kita tidak akan tampil dengan Pak Tri. Kalau perjuangan tidak dimulai dengan sikap optimis, hasilnya tidak akan bagus. Kami optimis, tapi kami nggak boleh mendahului putusan hakim. Kami menghormati bagaimana apapun yang diputuskan majelis hakim. Tapi optimisme perlu dipelihara, karena kami berdasarkan keyakinan dan data. Dan kami berdiskusi dengan banyak pihak. Makanya kami memperoleh data. Dari 38 yang pernah didengar oleh kepolisian, 22 menyatakan ini tidak memenuhi unsur penodaan. Dari 10 jaksa, 10 menyatakan tidak ada penodaan. Dari 14 jaksa, 10 menyatakan tidak ada penodaan. Dari 9 ahli pidana, 6 menyatakan tidak ada penodaan. Lalu kenapa Pak Basuki duduk sebagai terdakwa? Itulah aniaya. Itulah rekayasa untuk mengganjal dia maju sebagai gubernur. Jika tidak ada pemilihan gubernur, kasus seperti ini tidak akan maju.
Oleh karena itu pecahlah di kepolisian, pecahlah di kejaksaan. Pemirsa, Kabar Siang segera kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Kita perlu memahami konteks komunikasi secara keseluruhan. Dan ini adalah konteks berpidato di Pulau Seribu. Nah, kita perlu tahu apa sebetulnya tema atau topik utama yang akan disampaikan gubernur ketika kunjungan kerja ke Pulau Seribu. Dan saya bisa secara pemahaman saya langsung menangkap maksudnya adalah topik utama adalah mengenai program. Gubernur ingin menyampaikan dalam pidato itu bahwa program yang direncanakan oleh Pemda DKI harus tetap jalan di Pulau Seribu meskipun ada kemungkinan hambatan-hambatan. Situ dia cerita mengenai bahwa program ini harus berhasil, tapi dia khawatir bahwa mungkin tidak berhasil. Ini dikatakan di situ. Kenapa dia khawatir? Nah, disebutkanlah tadi cerita pengalaman dia mengenai pilkada yang sebelumnya dibandingkan dengan pilkada yang belum terjadi, sehingga ketika muncul kata yang disorot, kalimat yang disoroti selama ini dibohongin pakai surat Al-Maidah, itu sebetulnya bukan itu fokus utama dari pidato di Pulau Seribu. Itu hanya ilustrasi saja, penjelas terhadap misi utama gubernur ketika di Pulau Seribu. Pokoknya yang penting adalah program saya berhasil untuk diterapkan di masalah budidaya laut sama budidaya hasil bumi yang memang itu kekuatan dari warga Pulau Seribu. Dia ke sana dan karena itu dia sangat berapi-api mengatakan, ayo tetap semangat, jangan percaya sama orang, suara-suara macam-macam yang mengganggu, sampai kalau sampai terjadi saya tidak dipilih, jangan sampai itu jadi hambatan, jalan terus. Dan kalaupun saya tidak dipilih, kamu merasa nggak enak, kok nggak mau orangnya, tapi tetap mau programnya, nggak apa-apa, jangan merasa nggak enak. Saya tahu masalah apakah itu mempercayai akhirnya tidak mempercayai karena barangkali karena surat Al-Maidah. Saya tidak peduli soal itu. Yang saya pedulikan adalah program saya itu, program kami dari DKI tetap bisa berjalan di Pulau Seribu. Itu misi utamanya sebetulnya. Itu kan terlihat dari seluruh konteks dari seluruh pidatonya. Jika dilihat dari sepenggal yang dipermasalahkan itu, ada terlihat maksudnya nggak Pak? Dari ini saya bicara begini, suatu yang namanya tuturan, ya, kalau itu dicabut, dilepaskan dari konteksnya, maknanya lalu apa? Karena kalau kita komunikasi itu kita tidak hanya mengamati kata, kalimat, apalagi satu saja diamati. Nah ini maksudnya, ini kan nggak seperti di udara itu ada penolakan dari kalimat satu kalimat ini. Bagaimana memaknainya? Tidak pernah baca pidatonya, tidak pernah mendengarkan videonya, apalagi tidak mungkin ikut serta di sana. Jadi kalau kalimat itu dilepaskan di konteksnya, itu justru banyak terjadi di Indonesia, di medsos itu menuai perkara. Oke. Kalau pakai tidak menggunakan atau tidaknya kata pakai itu apa? Tadi keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama yang sudah memberikan keterangan, dia merupakan ahli bahasa. Dan pemirsa, sebelumnya persidangan dimulai, kuasa hukum Ahok sempat memberikan keterangan kepada wartawan, dan berikut pernyataan dari kuasa hukum Ahok, Iwayan Sudirta. Kalau bukan optimis, kita tidak akan tampil dengan Pak Tri. Kalau perjuangan tidak dimulai dengan sikap optimis, hasilnya tidak akan bagus. Kami optimis, tapi kami nggak boleh mendahului putusan hakim. Kami menghormati bagaimana apapun yang diputuskan majelis hakim. Tapi optimisme perlu dipelihara, karena kami berdasarkan keyakinan dan data. Dan kami berdiskusi dengan banyak pihak. Makanya kami memperoleh data. Dari 38 yang pernah didengar oleh kepolisian, 22 menyatakan ini tidak memenuhi unsur penodaan. Dari 10 jaksa, 10 menyatakan tidak ada penodaan. Dari 14 jaksa, 10 menyatakan tidak ada penodaan. Dari 9 ahli pidana, 6 menyatakan tidak ada penodaan. Lalu kenapa Pak Basuki duduk sebagai terdakwa?
Itulah aniaya. Itulah rekayasa untuk mengganjal dia maju sebagai gubernur. Jika tidak ada pemilihan gubernur, kasus seperti ini tidak akan maju. Oleh karena itu, pecahlah di kepolisian, pecahlah di kejaksaan. Pemirsa, Kabar Siang segera kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya.